Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Meskipun terkadang ada cahaya yang merembes melalui celah dan tersebar ke dalamnya, masih sulit untuk menghilangkan kegelapan di dalam hutan. Sepertinya atmosfer yang menekan akan sulit untuk ditanggung ketika seseorang berjalan di tempat seperti itu. Gelombang langkah kaki yang terburu-buru tiba-tiba terdengar di dalam hutan yang sunyi. Segera, sekelompok besar sosok hitam yang tidak jelas muncul di sudut hutan. Sosok hitam ini berjalan sangat tenang dan jelas merupakan tangan tua yang sangat berpengalaman. Saat mereka berjalan, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sudut gelap di sekitarnya. Di wilayah sudut hitam ini seseorang harus selalu menempatkan kata hati-hati di hati seseorang setiap saat, terlepas dari identitas seseorang. Sesuatu seperti perahu yang tenggelam di saluran pembuangan terjadi hampir setiap hari. Jika seseorang ingin hidup lebih lama, dia harus selalu menjaga kewaspadaan. Retak, cabang kering di tanah tempat sosok manusia mendarat tiba-tiba retak saat mereka berjalan. Suara jernih bergema di seluruh hutan yang sunyi, dan sangat menusuk telinga. Sosok yang berjalan tiba-tiba berhenti karena suara ini. Pemimpin mereka adalah orang berjubah hitam. Tatapannya gelap dan tegas saat memotong rekannya yang telah menginjak ranting patah. Dia melambaikan tangannya dan hendak menginstruksikan kelompok itu untuk terus maju ketika telinganya tiba-tiba mendengar suara beberapa daun yang bergerak. Wajahnya segera berubah saat dia berteriak dengan tegas, "Hati-hati! Siu, siu!" Teriakannya baru saja terdengar ketika anak panah tiba-tiba keluar dari hutan hitam pekat ke segala arah, menyerang kelompok ini sampai formasi mereka benar-benar berantakan. Pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba bergetar setelah hujan anak panah. Segera, banyak orang berjubah hitam yang serupa bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka mengangkat pedang berkilau mereka. Mereka tidak mengatakan omong kosong. Hanya niat membunuh yang gelap dan dingin yang memenuhi hutan lebat yang hadir. Hati-hati, lawan mereka. Hati pemimpin berjubah hitam itu segera tenggelam saat melihat unit sosok hitam yang telah menyerang tanpa suara sedikit pun, dan yang tubuhnya dipenuhi dengan bau darah yang sangat pekat. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa unit yang sangat terlatih seperti itu seringkali berkerumun di tepi pisau dan sangat berpengalaman. Terlebih lagi, dari tampang kecepatan sosok hitam ini bergegas, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka cukup hebat. Hanya faksi mana yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sosok hitam ini sangat cepat dan gesit. Hanya dalam beberapa kilatan, mereka langsung menembus formasi sosok berjubah hitam itu seperti pedang. Bilahnya berisi kilatan dingin, dan suara rendah dan dalam akan muncul setiap kali memotong daging. Suara ini menyebabkan hati sang pemimpin semakin tenggelam. Pemimpin itu menarik senjatanya dari pinggangnya dan memaksa mundur beberapa sosok hitam yang telah menembak diam-diam. Namun, harga yang dia bayarkan adalah luka antara ibu jari dan telunjuknya, mengakibatkan tangannya berlumuran darah. Mengambil kesempatan untuk mundur, pandangannya menyapu unitnya yang telah menderita kematian dan luka serius dalam waktu kurang dari 1 menit. Sok segera melintas di matanya saat dia memasang wajah berani dan berteriak, "Kamu bahkan berani menyentuh seseorang dari Black Lions. Apakah kamu mencari kematian?" Di hadapan teriakannya, balasan yang dia terima adalah beberapa bilah yang berisi jejak darah. Tubuh pemimpin berjubah hitam ini berguling-guling di tanah dengan cara yang menyedihkan. Kakinya menginjak tanah dan dia tetap dekat dengan tanah saat dia melesat keluar dari hutan dengan cara yang eksplosif. Kecepatan itu sangat cepat, bahkan sosok hitam di belakangnya tidak bisa menyusul. Saat sosok berjubah hitam hendak melarikan diri dari hutan, angin berdarah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Segera, punggungnya tenggelam saat kekuatan ganas turun, dan menghancurkan yang pertama dengan keras ke tanah. Brok, orang berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Dia menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam besar. Aliansi hitam tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Orang berjubah hitam itu mengeluarkan seteguk darah dan berbicara dengan cara yang gelap. Jumlah orang dari Black Lions yang telah mati di tanganku sudah 3 digit. Suara yang mengandung aroma darah yang pekat perlahan dipancarkan dari jubah hitamnya.
Segera, dia dengan lembut menekan kakinya ke bawah, dan sebuah kekuatan melonjak sebelum menghancurkan punggung pria berjubah hitam itu, membunuhnya dengan satu serangan. Sementara sosok hitam itu menendang pria berjubah hitam itu ke samping, sosok hitam lainnya dengan cepat melompat ke depan sebelum mencari tubuh pria berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sepucuk surat dari saku dada mantan dan dengan hormat menyerahkannya kepada orang misterius di sampingnya yang seluruh tubuhnya mengandung bau darah yang pekat. Pria misterius berjubah hitam itu merobek amplopnya dan perlahan membuka surat itu. Sesaat kemudian, dia tertawa dengan suara yang gelap dan dingin. Sungguh tak terduga bahkan geng singa liar telah bergabung dengan aliansi hitam. Apakah lengan mereka sudah terulur ke tempat ini? Selama 2 tahun ini, para ahli dari Akademi Jianan telah berulang kali keluar untuk mencari dan menemukan masalah dengan para ahli yang berpartisipasi dalam penyergapan Akademi Jianan saat itu. Untuk melawan Akademi Jianan, Han Feng mendirikan aliansi hitam. Sekarang, kekuatan Black Lions tumbuh lebih besar. Bahkan Akademi Jianan tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Dari tindakan Han Feng, saya pikir dia bermaksud untuk memperluas aliansi hitam ke seluruh wilayah sudut hitam. Ketua, mereka akan menemukan bahwa kita berulang kali menemukan masalah dengan mereka. Dari kelihatannya, kita harus mengubah lokasi kita lagi. Sosok hitam melintas dan muncul. Suaranya agak serak ketika dia berbicara. Iya, pria berjubah hitam yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura berdarah mengakui apa yang dia katakan dengan suara samar. Dia melambaikan tangannya dan segera berjalan menuju pintu keluar hutan. Sosok hitam di dalam kegelapan melintas di belakangnya. Sekilas, sepertinya ada lebih dari 100 orang. Orang-orang ini diam-diam mengikuti di belakang pria berjubah hitam di belakangnya. Langkah kaki mereka seolah-olah berasal dari satu individu. Sinar matahari yang redup tersebar saat keluar dari hutan yang gelap. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah muda yang akrab yang dipenuhi dengan kekejaman. Orang ini secara mengejutkan adalah kakak kedua Xiao Yan, Xiao Li. Pada saat ini, keseluruhan tubuh Xiao Li dipenuhi dengan aroma darah yang sangat pekat. Ekspresinya acuh tak acuh dan matanya kosong dari emosi. Yang terpenting, aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya sebanding dengan ahli Do Wang. Sulit membayangkan bahwa dia benar-benar mampu melompat dari kelas Dado Si ke kelas Do Wang dalam waktu 2 tahun yang singkat. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa sebenarnya ada benang aura kematian di dahi Xiao Li. Agak aneh bahwa aura kematian seperti itu muncul di wajah pemuda seperti itu. Ini mungkin ada hubungannya dengan peningkatan cepat dalam kekuatannya. Kalian semua harus kembali dulu. Xiao Li berbicara dengan lemah. 100 lebih sosok hitam di belakangnya segera mengangguk dengan hormat. Tubuh mereka perlahan mundur ke dalam kegelapan. Segera, mereka benar-benar lenyap di tengah suara kecil. Ketidakpedulian di wajah Xiao Li akhirnya rileks perlahan setelah semua orang benar-benar menghilang. Dia menoleh sedikit dan pandangannya melihat ke arah utara yang jauh. Arah itu adalah tempat Akademi Jianan berada. Di sanalah Xiao Yan berubah menjadi abu. Xiao Li merasakan sedikit rasa sakit di dadanya saat dia mengingat saudara laki-lakinya yang tersenyum cerah. Sebelum dia datang ke daerah sudut hitam, kakaknya Xiao Ding mengatakan dia bisa mati tetapi saudara ketiganya tidak bisa. Hanya dengan yang terakhir ini klan Xiao akan diselamatkan. Namun sekarang, cahaya ganas seperti binatang melintas di mata Xiao Li. Sesaat kemudian, senyuman buas terangkat dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara rendah yang pekat. Xiao Yanzi, yakinlah bahwa saudara kedua tidak akan melepaskan orang-orang yang menyebabkanmu mati. Aku akan membunuh mereka semua selama sisa hidupku. Tawa yang padat perlahan bergema. Tubuh Xiao Li, bagaimanapun, diam-diam menghilang seperti hantu. Dunia magma yang sunyi dan mematikan masih benar-benar merah cerah. Suhu panas menyebabkan tempat ini benar-benar tidak bernyawa. Blaar, magma di dunia yang mati dan sunyi ini tiba-tiba terbelah. Gelombang kabut putih naik dan 2 sosok bergegas keluar secara eksplosif dari dalam. Salah satu sosok itu ada di depan sedangkan yang lainnya ada di belakang. Sepintas, sepertinya yang di belakang sedang mengejar yang di depan dengan niat untuk membunuh. Ini karena banyak pilar energi warna-warni yang sangat kuat yang membawa niat membunuh yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif selama pengejaran.
Sosok manusia di depan jelas sangat takut dengan pilar energi warna-warni ini. Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dia masih menghindari mereka satu demi satu. Energi 7 warna yang terlewat ditembakkan ke dunia magma. Segera, suara ledakan yang mengguncang bumi melesat di atas magma yang luas. Kamu sudah selesai atau belum? Saya tidak berdebat dengan Anda karena Anda seorang wanita. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu jika kamu terus menggangguku. Pemuda berjubah hitam itu menghindari serangan tajam sekali lagi saat dia berteriak dengan marah. Kecantikan yang menyihir itu benar-benar mengabaikan tangisan marah pemuda ini. Wajah cantiknya yang dingin dan glamor dipenuhi dengan embun beku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dari sikapnya, sepertinya dia memiliki perseteruan dengan mantan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku berkata begitu aku memulihkan kekuatanku, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencabikmu menjadi 10.000 keping. Kecantikan yang mempesona mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan suara dingin. Kakak, aku juga korban. Saya benar-benar tidak memiliki akal sehat dalam situasi seperti itu. Tolong biarkan aku pergi. Kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dan berbicara. Dalam mimpimu, Ratu Medusa segera menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya, dan energi 7 warna melonjak secara eksplosif. Ratu Medusa, jangan berani-berani berlebihan. Jangan salahkan saya karena tidak peka jika Anda melanjutkan. Mata Xiaoyan menatap dengan marah saat dia menjabat tangannya. Api hijau tua yang seperti api hantu samar muncul di telapak tangannya. Dunia magma segera mulai menjadi ganas saat sekelompok api hijau tua muncul. Magma mulai berputar sebelum akhirnya berhenti di bawah kaki Xiaoyan seperti gelombang laut. Sekilas, sepertinya Xiaoyan berjalan di atas ombak. Namun, ini bukanlah gelombang laut, melainkan gelombang yang terdiri dari magma. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah saat melihat pemberontakan gelombang magma. Dia juga dengan jelas mengerti bahwa bajingan di depannya ini telah menaklukkan api hati yang jatuh. Melawannya di lingkungan ini tidak akan ada gunanya meskipun dia sudah memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Selain itu, dia benar-benar mengalami kesulitan untuk benar-benar menyerang Xiaoyan. Dia menyimpulkan bahwa ini seharusnya merupakan efek samping dari penggabungan dengan Heaven Swallowing Python. Jika tidak, mengingat karakternya yang biasa, dia pasti akan merobek bajingan ini, yang telah melakukan penghujatan terhadapnya, bahkan jika dia harus bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat melihat Ratu Medusa menjadi jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Dia menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sial. Apa yang terjadi? Dia benar-benar dalam kekeruhannya mengambil ular cantik ini. Jangan terus bertengkar di antara kita sendiri sekarang. Anda tidak ingin tinggal di tempat seperti itu selamanya kan? Xiaoyan mengangkat bahunya ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke atas. Dengan kekuatanmu sendiri, akan agak sulit untuk membuka segelnya. Akan lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Apa yang kamu katakan? Kilatan berkedip di mata Ratu Medusa sebelum dia mengangguk dengan wajah dingin beberapa saat kemudian. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan tempat sialan ini, dia pasti akan membiarkan bajingan ini membayar harga karena menodai dia. Hari ini adalah hari yang sangat hidup di Akademi Dalam. Menurut tradisi, Akademi Dalam akan menyelenggarakan kegiatan setiap bulan di mana semua siswa akan memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Mahasiswa sangat mendukung kegiatan tersebut. Ini karena tidak perlu membayar energi api untuk memasuki menara untuk berlatih selama 1 hari ini. Hari ini kebetulan, hari pelatihan kolektif bulanan. Xiaoyan juga pernah mendengar aktivitas seperti itu saat dia berada di akademi di masa lalu. Namun, dia jarang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena dia tidak perlu khawatir tentang masalah energi api mengingat statusnya yang sangat kaya. Secara alami, dia tidak perlu pergi dan bertarung dengan begitu banyak orang untuk mendapatkan ruang pelatihan. Menyusul perubahan kebijakan Akademi Dalam selama 2 tahun ini, jumlah orang di Akademi Dalam secara bertahap meningkat pesat. Karenanya, kerumunan di Akademi Dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masa lalu.
Karena ini, ada kelompok yang mulai datang satu demi satu ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar tidak lagi setelah bel pagi berbunyi. Pada saat matahari menggantung di langit, tanah terbuka yang luas di luar menara penyulingan Ki Langit yang berkobar sudah dipenuhi orang. Saat ini, lingkungan menara penyulingan Ki Langit yang berkobar telah dibangun kembali menjadi alun-alun besar. Di tengah alun-alun adalah menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang masih hanya mengungkapkan puncaknya. Selain itu, ada patung yang berdiri di pintu masuk menara. Patung itu masih sangat muda. Jubah hitam dan senyum hangat muncul di wajah muda dan cerah, memberikan penampilan yang sangat tampan. Hampir semua orang di Akademi Dalam pernah melihat patung yang berdiri di pintu masuk ini. Karenanya, tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka berjalan melewatinya. Sesekali, ada beberapa siswa yang akan berhenti dan membungkuk ke arah patung ini. Jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan menyadari bahwa para siswa ini mengenakan lencana di dada mereka yang memiliki latar belakang hitam gelap dengan ukiran seperti penggaris di atasnya. Lencana ini tidak asing lagi. Ini karena itu adalah simbol Pansget. Pada saat ini, seorang wanita jangkung sedang berdiri dengan cantik di depan patung. Tatapannya mengandung perasaan yang tidak diketahui saat dia menyaksikan penampilan familiar patung itu dengan gaya linglung. Wanita itu memiliki wajah yang cukup cantik, tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki yang panjang, mulus, dan seksi. Beberapa orang yang berjalan melewati tanpa sadar akan menyapu pandangan mereka melewati kaki mantan. Namun, pemindaian ini sangat tidak jelas. Ini karena mereka sangat menyadari identitas wanita ini. Eselon atas gerbang PAN. Dikabarkan bahwa dia adalah sepupu Xiao Yan yang lebih tua, pendiri Pansget, Xiao Yu. Gerbang PAN. Faksi ini saat ini seperti makhluk yang benar-benar besar di dalam Akademi Dalam. Tidak ada faksi lain yang berani menantangnya. Xiao Yu, yang memiliki status cukup tinggi di dalamnya, secara alami adalah seseorang yang tidak ada yang berani menyinggung. Biasanya, jika ada seseorang yang mendambakan kecantikannya dan berbicara dengan tidak sopan, dia akan berakhir dengan memar dan wajah bengkak keesokan harinya. Dasar bodoh, kamu selalu suka mencoba tampil impresif. Pada akhirnya sebuah patung, apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkan Anda untuk mengembangkan klan Xiao? Senyum pahit muncul di wajah Xiao Yu saat dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Keributan tiba-tiba mulai menyebar ke seluruh kerumunan di alun-alun sementara Xiao Yu bergumam. Segera, kerumunan besar datang melonjak seperti air banjir. Orang-orang yang mengerumuni ini semua memakai lencana yang mirip dengan Xiao Yu. Suara dari seluruh alun-alun segera menjadi lebih lembut ketika mereka melihat sekelompok besar orang yang telah masuk. Ini terutama terjadi ketika tatapan mereka melihat gadis kecil mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya memimpin kelompok di depan. Semua dari mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Anak kecil yang seperti iblis itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi banyak orang di Akademi Dalam. Gadis kecil itu angkuh saat dia memimpin sekelompok besar orang untuk masuk ke dalam alun-alun. Dia melihat Xiao Yu di depan patung dalam sekejap. Dengan lambaian tangan kecilnya, kelompok besar di belakangnya dengan cepat mengikuti. "Yuer, kamu sedang melamun di sini lagi." Dia jelas terlihat seperti anak kecil tapi dia sengaja bertingkah seperti orang tua. Adegan ini membuat banyak orang ingin tertawa. Namun, selain Xiao Yu yang tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya, orang-orang yang tersisa menutup mulut mereka dengan erat, takut mereka akan mengeluarkan tawa dan mengundang tinju kecil yang menakutkan itu. "Ziyan, menurutmu dia masih hidup?" Xiao Yu mengusap patung itu sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ziyan kaget saat mendengar ini. Permata seperti pupilnya berubah suram tapi dia pulih dengan cepat dan berbicara, "Kesempatan untuk bertahan hidup setelah ditelan oleh api surgawi sangat rendah." Tampaknya sangat menyadari jawaban ini, wajah Xiao Yu tidak banyak berubah. Tangannya yang halus bergerak melintasi patung dan tertawa pelan. "Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantung saya berdebar kencang akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi jika jantungmu tidak berdetak." Seorang pria dan wanita perlahan keluar setelah tawa disampaikan dari belakang kerumunan sebelum berbicara dengan Xiao Yu. "Hah, cepat lihat, itu sebenarnya pedang berdarah Wu Hao dan wanita kayu hijau Hu Jia.
Ini adalah 5 ahli puncak teratas dalam peringkat kuat. Biasanya sangat sulit untuk melihatnya. Sungguh tak terduga bahkan mereka telah muncul. Kemunculan kedua orang itu segera menyebabkan seluruh alun-alun pecah dalam keributan. Percakapan pribadi berulang kali pecah. Jelas sekali, orang-orang ini merasa sangat senang bisa melihat orang-orang yang benar-benar merupakan tokoh top terkenal di Akademi Dalam. Apakah kedua daunmu sudah habis? Xiao Yu tertawa pelan saat melihat keduanya. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. 2 tahun itu juga menyebabkan mereka berdua menjadi jauh lebih dewasa. Tatapan mereka menyapu patung di samping Xiao Yu dan senyum mereka sedikit tertutup. Mereka menghela nafas, untunglah Sun Er sudah pergi jika tidak. Xiao Yu diam. Dia dengan jelas memahami hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Jika yang terakhir melihat dia ditelan oleh api surgawi, kemungkinan dia akan menderita rasa sakit selama sisa hidupnya. Agak lebih baik seperti ini. Gong. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar di alun-alun sementara beberapa dari mereka diam, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi sunyi. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah suara gong ini. Segera, beberapa sosok manusia bergegas turun dari langit sebelum akhirnya muncul di platform tinggi. Yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah penatua pertama Suqian yang berambut putih. Di belakangnya adalah beberapa sesepuh dengan usia yang sama. Orang-orang yang paling menarik perhatian di seluruh tempat masih 3 orang muda di belakang Suqian. Ketiga orang ini tidak terlalu tua, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. Lencana yang mereka kenakan di dada mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka secara mengejutkan memegang posisi sesepuh. Seorang tetua dari Akademi Dalam akan membutuhkan kekuatan minimum dari seorang Dowang. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa ketiga anak muda ini sudah melangkah ke kelas Dowang di usia yang sangat muda. Sungguh tidak terduga bahwa Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar tertinggal. Yang lainnya sebagian besar meninggalkan Akademi Dalam untuk menjelajahi benua. Wu Hao tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari 3 wajah familiar di peron. Lin Xiuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu di dalam Akademi Dalam. Lin Yan yang keras kepala itu mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi bersama Xiao Yan. Oleh karena itu Hu Jia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia memang sangat keras kepala, Wu Hao berbicara dengan senyum pahit. Tatapan Suqian perlahan menyapu alun-alun yang sangat ramai dari platform tinggi. Sesaat kemudian, dia berhenti di patung di pintu masuk menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Dia, dengan sikap linglung, bergumam, "Jika orang itu masih hidup, aku takut bahkan aku akan kesulitan mengalahkannya." Lin Xiuya dan 2 lainnya di belakang Suqian saling memandang dan menganggukkan kepala. Bahkan dengan keangkuhan mereka hanya bisa mengagumi nama itu. Tetua pertama, menurut berita kami, Aliansi Hitam telah mengundang banyak faksi lain untuk bergabung dengan mereka baru-baru ini. Mereka mungkin punya beberapa motif. Kita harus waspada terhadap mereka. Seorang tetua melangkah maju dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Suqian mengangkat alisnya dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia dengan dingin tersenyum. Han Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia telah benar-benar dapat membentuk aliansi hitam untuk bersaing dengan Akademi Jianan kami. Beberapa sesepuh menganggukkan kepala mereka sedikit. Kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6 memang luar biasa. Saat ini, kekuatan Black Lions adalah sesuatu yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan menyingkirkannya. Mereka tahu bahwa aliansi hitam telah menjadi duri di hati tetua pertama. Lupakan saja. Jangan membahas hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat seperti itu. Kita punya waktu, mari kita perlahan-lahan menahannya dengan mereka. Suqian melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Iya, semua sesepuh menanggapi setelah mendengar ini. Sudah waktunya, bersiaplah untuk membuka menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Suqian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berbicara. Seorang penatua mengakui perintah itu, dan terbang turun dari platform tinggi. Dia mendarat di luar Blazing Sky Key Refining Tower dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Setelah itu, Doki disemprotkan ke pintu utama. Dengan segera, pintu yang tebal, berat, dan hitam pekat itu perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara berderit. Ingat, setiap orang harus masuk dengan tertib. Tidak ada konflik yang dapat terjadi hari ini.
Jika tidak, selama 1 minggu, seseorang akan proh. Tatapan Sukian menyapu semua orang saat dia berbicara dengan cara yang samar. Namun, sebelum semua kata-katanya diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah karena inderanya yang tajam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Di tempat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu panas yang menakutkan dengan cepat mendekat. Dia buru-buru berteriak, "Ada perubahan di menara. Tutup pintunya segera, cepat." Tangisan Sukian yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan perubahan mendadak dalam ekspresi Sukian. Mereka benar-benar bingung. Meskipun penatua itu tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menutup pintu besar yang berat itu dengan keras setelah mendengar teriakan keras Sukian. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik tidak lama setelah pintu menara ditutup. Gemuruh keras yang mirip dengan pusaran magma perlahan mendekat bersamaan dengan aktivitas yang mengguncang tanah dan mengguncang pegunungan. Sialan, itu adalah api hati yang jatuh. Apakah benda itu akan meletus lagi? Semuanya, segera tinggalkan alun-alun. Ekspresi Sukian menjadi sangat jelek saat suhu alun-alun naik. Situasi seperti ini disaksikan saat itu. Blar, suara Sukian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Semua orang bisa melihat bahwa menara pemurnian Ki Langit yang berkobar bergetar hebat. Blar, suara keras lainnya terdengar. Bagian atas menara penyulingan Ki Langit yang berkobar mulai mengungkapkan banyak garis retakan setebal ibu jari di depan tatapan kaget Sukian. Blar, suara keras lainnya muncul. Garis retakan segera menutupi seluruh puncak menara. Situasi seperti ini menyebabkan pucat di wajah Sukian. Akankah adegan di masa lalu sekali lagi muncul? Blar, selama ledakan keras terakhir, atap menara yang sangat keras akhirnya hancur berantakan. Puncak magma berwarna merah terang mulai meledak dari menara seperti gunung berapi yang meletus sebelum menerjang ke langit di depan banyak tatapan tertegun dan mulai menyebar ke bawah. Alun-alun itu segera dalam kekacauan total saat magma tersebar. Namun, magma itu tiba-tiba membeku saat masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jelas dan cerah yang membawa kegembiraan liar, yang tidak bisa disembunyikan, bergema di langit seperti guntur yang menggelinding. Hahaha, aku, Xiao Yan, akhirnya keluar. Hahaha. Magma merah cerah menutupi langit. Anehnya, bagaimanapun, itu tidak berhamburan, melainkan mengeras di udara. Cara itu seolah-olah langit dibanjiri darah segar, tampak sangat mencolok. Seluruh alun-alun sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan tiba-tiba dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Setelah 2 tahun, sebagian besar siswa baru yang telah memasuki akademi dalam tidak menyadari pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi di akademi dalam saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan apapun di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Penampilan tertegun berlanjut sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan kegembiraan liar yang bergema di seluruh langit. Setiap orang yang belum pulih mengedipkan mata sambil merasa bingung. Xiao Yan, nama ini sepertinya agak familiar. Tentu saja nama ini mungkin hanya asing bagi siswa biasa, namun tak terlupakan bagi sebagian orang. Segera, banyak tatapan terkejut membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan, orang ini masih hidup, dia benar-benar masih hidup, suara ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Wajah tegas Wu Hao yang biasa ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat ini. Tatapannya menatap tajam ke pilar magma merah terang yang telah meletus dari atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Suaranya menjadi agak serak karena kegembiraannya. Xiao Yu di samping sedang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh cantiknya bergetar dengan lembut. Beberapa uap air bahkan melonjak ke matanya karena kegembiraannya. Dia masih hidup, dia benar-benar masih hidup. Tidak hanya sesepuh di platform tinggi terpengaruh, tetapi bahkan elder pertama Sukian yang berwajah acuh tak acuh juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang melesat langsung ke langit. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dengan agak linglung, suara tadi, sepertinya Xiao Yan. Tetua pertama, ini Xiao Yan. Tidak salah lagi. Saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Haha. Wajah Lin Yan memerah karena kegembiraannya.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan pada orang itu yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Meskipun Xiao Yan ditelan oleh api surgawi, dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia sangat yakin bahwa orang yang keras kepala yang kuat pasti akan memanjat keluar sekali lagi. Meskipun keyakinan mutlak ini adalah sikap keras kepala yang terlalu berlebihan, dia masih mempercayainya. Apalagi dia melakukannya tanpa alasan sedikit pun. Untung dia tidak mati. Untung dia tidak mati, tetua pertama tertawa. Meski wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Orang ini benar-benar tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela nafas. Beruntung mereka tetap tertinggal saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat pemandangan yang mengejutkan hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus dari atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar tiba-tiba membeku dan segera pecah di udara. Sosok manusia perlahan muncul di depan tatapan semua orang setelah pilar magma pecah secara otomatis. Orang yang berada di tempat magma berada memiliki tubuh yang tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ini, disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang halus dan tampan, memberinya tampilan tampan yang unik. Semua orang sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berjalan keluar dari magma tanpa luka sedikit pun. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke patung di depan pintu masuk menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Banyak suara orang yang menghirup udara dingin muncul satu demi satu di alun-alun. Sekarang, mereka akhirnya ingat siapa sebenarnya yang disebut Xiao Yan itu. Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyuman terangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan jelas dan keras. Keke, semuanya, Xiao Yan sudah kembali. Apakah Anda menyambut saya? Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Suqian saat dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawa yang jelas dari pemuda itu. Setelah tidak melihatmu begitu lama, penatua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan magma merah cerah di seluruh langit dengan aneh bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera, pilar magma yang sangat besar tiba-tiba mengikuti menara pemurnian Ki Langit yang berkobar saat itu menabrak di depan banyak tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Momentum hebat itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang jauh lebih padat saat mereka melihat Xiao yang berikutnya. Dia benar-benar telah memaksa kembali pilar magma yang begitu besar hanya dengan mengangkat tangannya. Postur yang kuat ini menyebabkan panas yang berapi-api muncul di mata banyak siswa. Ini adalah dunia yang mereka kejar. Jari kaki Xiao yang ditekan di udara setelah mengeluarkan semua magma. Cahaya perak samar muncul, dan tubuhnya bersinar dan muncul di platform tinggi dengan cara seperti hantu. Semua orang di platform tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan seperti hantu dari Xiao Yan. Jelas, Xiao Yan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu sudah maju ke kelas Dowang. Kilatan berkedip melewati mata Suqian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiao Yan di masa lalu paling banyak berada di kelas Dowling. Meskipun dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang seperti Han Feng, yang pertama, mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu bukan milik Xiao Yan. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri saat menunjukkan kecepatannya. Aku pikir begitu. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kali ini, terobosannya dicapai dalam kondisi tidak sadar. Oleh karena itu, dia tidak begitu jelas di kelas apa dia saat ini. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencobanya? Suqian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini, yang selalu menyebabkan orang menyaksikan keajaiban, setelah tidak melihatnya selama 2 tahun. Saya tidak bisa berharap lebih. Saat itu, saya tidak pernah berdebat dengannya. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya diarahkan ke wajah Lin Xiuya yang bersemangat di belakang Suqian. Tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku.
Yang terbaik adalah saya menebusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jarinya menekan platform batu, dan tubuhnya tergesa-gesa sebelum akhirnya muncul di sebidang tanah kosong di alun-alun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat. Percakapan antara Suqian dan yang lainnya belum ditekan. Oleh karena itu, wajah semua orang segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Lin Xiuya turun dari peron. Dengan suara kepakan, mereka semua mengepung tempat itu sampai tidak ada yang bisa lewat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui reputasi Lin Xiuya, pendiri Wolf Teeth. Meskipun dia saat ini tidak lagi terlibat dalam masalah Gigi Serigala masih berdiri sebagai faksi papan atas dalam Akademi Dalam dengan mengandalkan reputasinya. Jarang ada orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Tentu saja, sebagian besar pikiran orang-orang tentang menyaksikan kekuatan sejati Xiao Yan. Selama tahun-tahun ini, nama Xiao Yan telah menjadi legenda di Akademi Dalam. Meskipun banyak orang secara lisan melewati pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, beberapa siswa baru tidak dapat membantu tetapi membentuk keraguan di hati mereka setelah mendengar banyak tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Seorang siswa yang seumuran dengan mereka saat itu sebenarnya mampu mengalahkan seorang ahli Do Huang setelah baru tiba selama 1 tahun. Bukankah ini terlalu berlebihan? Karenanya, mereka secara alami sangat bahagia dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Apalagi sekarang mereka telah menyaksikan Xiao Yan muncul, dan sudah hendak berdebat dengan seorang ahli seperti Lin Xiuya saat dia melakukannya. Meskipun Lin Xiuya telah menjadi seorang tetua, dia masih memiliki reputasi yang cukup baik di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang besar juga menyebabkan beberapa siswa yang seperti Duri takut menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, banyak siswa yang merasa bahwa dialah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiao Yan. Xiao Yan juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan masa hitam kerumunan manusia di bawah. Apakah aktivitas di tempat ini tidak terlalu besar? Anak kecil, saat ini, Akademi Dalam bahkan lebih kompetitif daripada 2 tahun lalu. Ada banyak sekali siswa yang berduri. Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh orang-orang kecil ini, kan? Suqian tersenyum dan berbicara. Usahanya untuk membuat Xiao Yan dan Lin Xiuya berdebat di depan umum adalah untuk membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Saat ini terlalu banyak siswa baru. Orang dari masa lalu cenderung mudah dilupakan. 2 tahun. Aku tidak menyangka bahwa 2 tahun telah benar-benar berlalu dengan sekilas Xiao Yan tertegun dan dia tanpa sadar menghela nafas dengan terisak. Dia segera mengangguk dan tubuhnya berkedip. Kali berikutnya dia muncul, dia secara mengejutkan sudah berdiri di depan Lin Xiuya. Xiao Yan, kamu adalah pemimpin dari Pans Gate kami jadi kamu sebaiknya tidak kehilangan muka. Saat ini, semua saudara di Pans Gate mengawasi Anda, pemimpin kami yang telah hilang selama 2 tahun. Xiao Yan baru saja menstabilkan tubuhnya saat tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan pertempuran. Dia terkejut sebelum mengikuti suara itu untuk melihat-lihat. Ada sekelompok besar massa hitam di platform tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Wu Hao, Hu Jia, Xian, dan Xiao Yuya. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini, tatapan mereka membara saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam di medan pertempuran. Pada saat mereka bergabung dengan Pans Gate mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita ketika Pans Gate didirikan dan pendiri mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, memiliki posisi yang agung di dalam hati mereka. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiao Yan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Mata pihak lain dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa kuat. Ekspresi semacam ini pernah muncul di Xiao Yan di masa lalu. Sekarang, posisinya telah berubah. Suqian tersenyum di platform tinggi saat dia melihat keduanya yang saling berhadapan. Dia bertanya, menurutmu berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Lin Xiuya di tangan Xiao Yan? Semua orang kaget saat mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang tetua dengan lembut bertanya, apakah tetua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya? Kekuatannya sendiri.
Su Qian menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berbicara, saya kira itu tidak akan melebihi 3 pertukaran. Semua sesepuh terkejut. Itu lama kemudian sebelum Elder tertawa datar, Lin Xiuya saat ini adalah Do Wang bintang 5. Akan agak sulit untuk mengalahkannya dalam 3 ronde bahkan jika itu adalah Do Huang biasa. Su Qian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiaoyan agak aneh sehingga sulit baginya untuk merasakan kekuatan mantan, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara kepala semua orang berkerumun untuk fokus di tanah, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan, haruskah kita mulai? Iya. Lin Xiuya mengangguk. Aura ganas yang hanya seorang ahli dari kelas Do Wang melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Xiuya. 2 tahun telah memungkinkannya untuk benar-benar masuk ke kelas Do Wang, dan bahkan memungkinkannya untuk mendaki lebih tinggi lagi di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap berada di sekitar level menengah atas bahkan di antara para sesepuh. Blar, doki hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari energi afinitas angin muncul. Pedang panjang itu diayunkan secara acak dan bilah angin ditembakkan darinya, memotong bekas luka di batu hitam yang keras. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Lin Xiuya hampir bersenjata lengkap. Cahaya perak terlihat samar-samar di bawah kakinya saat suara gemuruh terdengar pelan. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar saat guntur bergemuruh muncul. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah saat tubuh Xiaoyan bergetar. Dia segera menusuk pedang panjang itu dengan keras ke arah punggungnya di tengah banyak tatapan tertegun dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin ganas ditusuk ke udara tetapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menegang. Dia jelas merasakan aura Xiaoyan muncul di belakangnya. Kapan kecepatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Sebuah pikiran berputar dengan cara seperti kilat di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Xiaoyan cepat dan ganas di masa lalu, setidaknya ada beberapa jejak yang harus diikuti. Namun, sekarang dia tampak tidak berwujud dan sulit untuk dirasakan. Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedang panjang energi menghadap ke depan dan menembus ke depan dengan ganas. Para siswa di sekitarnya benar-benar bingung karena penindikan acak tiba-tiba ini oleh Lin Xiuya. Apakah Xiaoyan tidak berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak? Mengapa Lin Xiuya tiba-tiba bertindak gila-gilaan? Penglihatan siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakannya. Hanya mereka yang kuat yang samar-samar dapat menemukan bahwa sosok Xiaoyan yang tetap berada di tempat aslinya tampaknya agak ilusi. Beberapa dari mereka yang sensitif segera tiba-tiba memahami di dalam hati mereka. Itu sebenarnya bayangan. Jenis kelincahan dan kecepatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat meninggalkan bayangan dengan cara yang begitu tenang. Sekelompok api hijau tua tiba-tiba muncul ketika pedang panjang yang menembus ke depan dengan ganas mencapai bagian tertentu dari udara. Ketika pedang panjang itu menembus ke dalam kumpulan api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pedang panjang yang diaglomerasi dari energi, bahkan tidak berjuang keras sebelum benar-benar dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala api hijau tua. Saat pedang panjang berubah menjadi ketiadaan, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan tatapan tertegun semua orang seolah-olah telah berteleportasi. Pemuda berjubah hitam tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau tua tiba-tiba terulur secara eksplosif dan langsung meraih lehernya. Jaring pisau. Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Namun, tangan Xiaoyan tidak berhenti sedikit pun saat dihadapkan dengan jaring energi yang ditutupi dengan bilah angin kecil. Tangannya terus mengulurkan dengan cara yang sangat langsung. Terbakar oleh api hijau tua itu, jaring bilah angin yang tajam segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah saat itu merobeknya. Tangan Xiaoyan melewati jaring pisau tanpa perlawanan dan perlahan berhenti ketika jaraknya hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiaoyan yang ditutupi oleh api hijau tua itu.
sok diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang 5 doang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiao Yan. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.